Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai perhitungan volume benda putar yang diselesaikan menggunakan integral. Oke, seperti yang sudah kita ketahui, salah satu integral yang kita ketahui sebagai integral Riemann mengerjakan dengan suatu pendekatan gitu ya. Jadi misalkan yang dulu kita pelajari adalah mencari luasan suatu daerah di bawah kurva itu didekati dengan suatu persegi gitu ya. Oke, kali ini kita akan mengerjakan yang volume benda putar. Langsung saja ke contoh soal. Contoh soal, tentukan volume dari daerah berikut yang diputar 360 derajat terhadap sumbu X. Jadi kita punya suatu luasan di sini yang dibatasi kurva X sama dengan Y kuadrat dengan batas X-nya 0 sampai 4. Daerahnya di sini kita putar 360 terhadap sumbu X, putar segini sehingga menghasilkan bentuk yang seperti ini. Nah, untuk volume sendiri pendekatannya, mencari pendekatannya, delta V, kita ingat ini kita cari pendekatannya dulu. Kalau biasanya kita ngerjakan yang luas daerah di bawah kurva itu kan kita dekati dengan suatu persegi atau trapesium gitu ya. Nah, untuk yang volume benda putar kita dekati dengan suatu tabung tipis atau cakram. Ini namanya metode cakram atau ini kayak koin gitu ya. Oke, jadi koin itu volumenya adalah luas alas kali tinggi ya, kayak tabung gitu. Karena alasnya berbentuk lingkaran, jadi kita cari luasnya lingkaran dikali dengan tingginya tabung, atau dalam hal ini adalah ketebalan koinnya. Oke, luas lingkaran adalah pi dikalikan jari-jari kuadrat gitu ya. Di sini jari-jarinya adalah sebanding dengan tinggi kurva ini. Ya, atau kita bentuk secara umum dulu yaitu fx gitu aja. Fx dikuadratkan gitu ya, ini sebagai PR kuadratnya, terus dikalikan dengan tinggi tabung atau ketebalan koinnya, dalam hal ini adalah delta X seperti itu. Nah, rumus ini kalau kita tuliskan dalam bentuk integral akan menjadi V sama dengan integral dari pi ya, terus fx dikuadratkan gitu ya, terus delta x-nya menjadi dx seperti itu. Nah, dengan batas x-nya misalkan di sini secara umumnya saya buat A sampai B gitu aja ya. A sampai B ini adalah batas x-nya. Atau secara umum ini kan karena pi-nya ini suatu konstanta bisa kita keluarkan, bisa ditulis V sama dengan pi integral dari A sampai B fx dikuadratkan gitu ya, dx seperti itu. Itu adalah volume dari benda putar, daerah yang diputar 360 derajat seperti itu. Kita pakai seperti ini. Ingat di sini pakai dx, di sini fungsinya juga dalam bentuk x seperti itu. Oke, langsung kita kerjakan soalnya. Kita terapkan rumus ini. Ini adalah rumus volume yang akan kita gunakan, kita terapkan dalam soal ini. Oke. Jadi volumenya adalah pi integral dari fx kuadrat. Jadi kita tahu di sini fx-nya itu adalah ini. X sama fx-nya. Biasanya fx itu kita tuliskan sebagai y gitu ya. Sedangkan di sini kita punya y kuadrat sama dengan x gini ya. Y kuadrat sama dengan x seperti itu. Nah, ini pas benar ini, kita butuhnya kan fx kuadrat. Jadi kalau ini kita kuadratkan kedua ruas, kita punya fx dikuadratkan itu kan sama dengan y kuadrat gitu ya. Ini y kuadrat. Ya, sedangkan y kuadratnya sama dengan x, maka ini sama dengan x seperti itu. Jadi fx dikuadratkan dalam soal ini
nilainya adalah X saja gitu, X dx. Kemudian kita masukkan batasnya, batas X-nya adalah 0 sampai 4 seperti itu. Nah, dari sini bisa kita hitung ini pi, kemudian X-nya kita integralkan terhadap X menjadi X kuadrat per 2, kita masukkan batasnya 0 sampai 4. Di sini pi kita masukkan 4 kuadrat per 2 dikurangi dengan 0 gitu ya. Oke. Di sini kita punya pi 4 kuadrat 16 per 2 8, atau sama dengan kita tuliskan 8 pi seperti itu. Ini adalah volume benda putar dari sini sampai sini semuanya ini. Oke, itu saja, cukup sederhana ya. Cukup mudah bagi kita semua. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.